Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita melanjutkan pertemuan pembahasan kita tentang momen gaya. Pertemuan yang lalu telah kita pelajari momen gaya, tapi hanya untuk satu buah gaya, ya. Nah, pada aplikasinya seperti pada saat kita mengencangkan cak, ya, seperti contoh yang pernah saya berikan. Ya, ini di sini terdapat dua buah gaya, yaitu dari tangan kanan dan dari tangan kiri. Nah, kalau kita gambarkan pada caknya, maka ini misalkan akan didorong ke sana, di sini akan dorong ke sini. Maka pada pusatnya ini akan terjadi putaran. Nah, sehingga akan menyalurkan gayanya ke ujung caknya. Nah, maka di sini ada dua buah gaya yang arahnya sama, ya. Di sini akan menghasilkan putaran searah jarum jam, di sini juga searah jarum jam. Nah, pada momen gaya juga ada sebuah penentuan arah torsinya, arah momen gayanya. Nah, penentuan arah momen atau torsi itu hanyalah sebuah perjanjian saja, ya. Tidak ada aturan yang baku. Nah, secara umum pada momen atau torsi, arah putaran yang searah jarum jam, ya, yang searah jarum jam atau clockwise biasanya disingkat dengan CW, itu tandanya negatif. Sedangkan arah putaran yang berlawanan jarum jam atau counterclockwise (CCW) itu bertanda positif. Seperti itu. Nah, baik, contoh perhitungannya. Misal, Budi akan mengencangkan cak mesin bubut. Kedua tangan Budi memberikan gaya yang sama, yaitu 20 Newton. Jika ukuran kunci cak sebagai berikut, artinya panjangnya di sini 15, ya. Di sini juga 15. Tentukan torsi yang diberikan Budi pada baut tersebut. Jadi di sini, ya, ujungnya ini yang berawal dari sini. Ini torsinya berapa? Misalkan saya kasih titik A. Ya, di sini ada titik P misalkan. Nah, misalkan ini ditarik ke sini. F-nya berarti di sini 20 Newton. Ya, kemudian ke sana juga F-nya nanti 20 Newton. Maka sigma atau jumlah torsi di A itu dipengaruhi dua. Yang pertama gaya yang pertama, ini gaya yang kedua. Ingat torsi pada dasarnya, saya ingatkan kembali, torsi itu F kali D. Ini sudah tegak lurus, ya. Nah, maka yang pertama F1 kali D1, ini karena searah berarti tandanya negatif, ya. Kemudian yang kedua, jika ini kita matikan, maka ini akan muter ke sana. Maka juga negatif. Maka ini negatif. Di sini juga negatif F2 D2. Maka akan sama dengan minus 20 Newton. Kemudian D1-nya 15. 15 kita jadikan meter, berarti per 100 dikurangi 20 kali 15 per 100. 20 kali 15 min 300 per 100 dikurangi 300 per 100. Coret, 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 coret. Berarti min 3 dikurangi 3. Sama dengan min 6 Newton meter. Artinya apa? Di sini besarnya torsi itu 6 meter. Ya, di sini besarnya adalah 6 meter, arahnya dia bersearah jarum jam. Ya. Itu. Baik, contoh lain. Misalkan di sini. Tentukan momen torsi di titik A. Nah, di sini ada A-nya di sini. Ya. Di sini momennya berapa? Kita lihat. Ini ada. Nah,
kita lihat dulu, di A ini ada gaya sebesar F1. Nah, kalau ini kita matikan, kemudian ditarik ke sana, maka F1 ini tidak menghasilkan putaran. Maka ini nanti tidak kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan adalah F2, F3, dan F4. Maka kita hitung sigma torsi di A itu sama dengan, kita lihat satu persatu. Akibat dari F2, maka F2 akan ke sana. Maka F2 ini akan menghasilkan putaran yang berlawanan, searah jarum jam. Maka ini, ingat searah kita anggap negatif. Berarti F2 dikali jaraknya AB. Kemudian, kalau ini kita matikan, ini F3, maka F3 ini akan menghasilkan putaran ke sana. Ya. Maka berlawanan jarum jam berarti bertanda positif, yaitu F3 kali AC. Kemudian di F4, F4 ke sana berarti ini searah, berarti negatif. F4 kali AD. Dah, kita masukkan, berarti minus F2-nya 4, AB-nya 2, ditambah F3-nya 5, AC-nya dari A sampai C itu 3, dikurangi F4-nya 10, dari A sampai D 6. Berarti minus 8 ditambah 15 dikurangi 60. Minus 8 tambah 15, 77 dikurangi 50, yaitu minus 53 Newton meter. Ingat tanda min di sini artinya arahnya searah jarum jam. Ya. Berarti CW. Baik, itu contoh kedua. Nah, bagaimana kemarin kalau ada sebuah gaya yang membentuk sebuah sudut? Nah, contoh ini. Sebatang kayu yang masanya diabaikan, ya, dikerjakan pada titik A, B, C seperti gambar. Di sini ada A, gayanya membentuk 37 derajat. Kemudian B, di sini hati-hati, arahnya ini ke atas, F2-nya ya. Kemudian di C ada F3 8 Newton. Bila titik B dipakai sebagai poros, jadi ini sebagai titik pusatnya, maka momen gaya sistem adalah diketahui sin 37 0,6. Baik, yuk kita hitung. Ingat yang A, maka ini akan menghasilkan putaran ke sana atau searah jarum jam. Berarti sigma torsi di B minus F1 kali AB. Ya. Kemudian akibat F2, ingat ini gayanya ke atas, hati-hati. Maka akan muter ke sana, berarti dia berlawanan, maka berlawanan jarum jam itu positif, yaitu F2 kali, misalkan di sini saya kasih D tambahan, BD. Kemudian F3 ke sini berarti searah, berarti negatif lagi, F3 kali BC. Nah, hati-hati, F1-nya dia membentuk sudut, ya. F1-nya sudut berarti di sini nanti ada tambahan, ya, yaitu F1 sin 37 kali AB plus F2 kali BD dikurangi F3 kali BC. Min F1-nya 12, sin 37 tadi 0,6, kali AB-nya 20 cm, 20 per 100, ditambah F2-nya 4, BD-nya 20 per 100, hati-hati per 100 karena ini cm ya, dikurangi F3-nya 8, BC-nya adalah 60 per 100. Maka di sini bisa kita hitung 12 kali 6
72 kali 2, 144 dibagi 100 berarti 1,44. Ditambah, ini coret, 4 kali 2, 8 bagi 10, 0,8. Ini coret, 48 dibagi 10, 4,8. Ini minus 4 berarti sama dengan minus 1,84 Newton meter. Ya. Oh, maaf ya. Salah hitung ya. Ini berarti, oh ini 4 ya, berarti minus 5, ini habis 44 Newton meter. Oke, jawabannya yang E ya, saya salah hitung. Baik, cukup itu pertemuan kedua tentang momen gaya. Silakan dipelajari dan dicatat di buku catatannya. Kemudian jangan lupa mengisi absensi dan diupload ke Google Classroom. Baik, selamat belajar. Semoga sukses selalu. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.